Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Umi Mesarah, mahasiswi Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Kali ini kembali lagi dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI dengan judul tugas yaitu arus dan gelombang dengan NIM saya 1807030448. Berbicara tentang laut, kita pasti sepakat bahwa laut adalah ciptaan Allah yang indah. Dan berhubungan dengan laut, kita pasti tidak asing dengan namanya arus, gelombang yang ada di lautan. Nah, di lautan, pergerakan yang terjadi di lautan ini dikategorikan sebagai gelombang, pasang surut, dan arus. Nah, dari kategori ini, gelombang adalah pergerakan naik turunnya air dengan arah yang tegak lurus, di mana permukaan air laut akan membentuk kurva atau grafik. Faktor ini terjadi karena gelombang adalah dipengaruhi oleh angin, di mana angin ini di atas permukaan lautan yang mentransfer energi ke perairan. Nah, secara umum, pergerakan yang ada di lautan bisa dibilang yaitu gelombang, karena gelombang terbentuk oleh adanya gesekan antara angin dan lapisan permukaan air, di mana semakin kuat angin, maka semakin besar pula lah gelombang yang akan dihasilkan. Dengan ini bisa menyebabkan yang namanya kerusakan di sepanjang pantai atau menyebabkan tsunami karena memiliki panjang dan intensitas yang besar. Ketika gelombang mencapai pantai atau dangkal sehingga mereka tidak tertahan dan mengikat seluruh dasar memiliki panjang gelombang yang besar dan intensitas yang lebih besar dan kekuatan yang sangat merusak dan tidak disebabkan oleh perpindahan massa air yang besar. Secara tidak dasar, secara umumnya gelombang ini terbentuk akan kontras karena volume air yang kontras memiliki lintasan tertentu, arah tertentu. Nah, setelah gelombang ada yang namanya pasang surut. Nah, pasang surut ini yaitu naiknya turun permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Nah, selanjutnya ada yang namanya arus. Arus seperti aliran sungai di lautan, arus mewakili volume air yang teratur dalam jalur dan arah tertentu. Nah, arus ini ada namanya arus horizontal dan vertikal. Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan oleh tiupan angin atau karena perbedaan dalam destian air laut. Secara umum, jenis arus, ada yang namanya arus permukaan. Arus permukaan ini terjadi 400 meter bagian atas lautan, sekitar 10% dari semua air di lautan. Dan ada juga yang namanya arus di dalam. Nah, jenis arus di dalam ini terjadi di bawah 400 meter dan membuat sekitar 90% lautan atau sirkulasi permukaan. Arus dapat terancam oleh perubahan iklim dan juga arus laut. Yang membuat air bergerak adalah pemanasan tenaga surya yaitu suhu dan kepadatan lalu angin dan gravitasi dan gaya Coriolis. Nah, berbicara dengan tentang gaya Coriolis, nah apakah itu? Gaya Coriolis ini adalah gaya di mana pada rotasi bumi yang membelokkan arah air laut. Ketika pembelokan ke kanan, itu terjadi di kutub utara, sedangkan pembelokan ke kiri terjadi di kutub selatan. Arus lautan ini bisa memindahkan organisme yang mengapung, contohnya seperti larva, ikan, plankton, ubur-ubur, dan untuk menyebarkan populasi. Nah, arus lautan ini juga gerakan arus yang memungkinkan perubahan eksternal. Juga bisa membawa oksigen sebagai pencampuran nutrisi air, juga membawa plankton atau limbah, atau sebagai transportasi cuaca atau iklim. Nah, dengan begitu, arus ini yaitu untuk menjaga atau terjagalah ekosistem pada perairan seperti tersedianya nutrisi.
Nah, setelah kita membahas tentang gelombang, pasang surut, arus, tentang lautan, bahwa kita tidak lupa dengan surat Al-Furqan ayat 53 dengan artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini keluar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit, dan dia dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dengan ayat ini, kita sangat sepakat dengan ciptaan Allah yang sangat luar biasa, dan kita tidak lupa pula dengan kekuasaan Allah yang Maha Esa. Cukup sekian tentang materi tugas arus dan gelombang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses belajar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.